Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam berbagai sektor usaha akibat tertekannya daya saing manufaktur. Tekanan ini dipicu berbagai faktor, mulai dari iklim investasi, biaya operasional yang tinggi, melemahnya permintaan global dan domestik, serta persaingan yang ketat. Lantas apa yang perlu dilakukan pelaku usaha dan pemerintah untuk menghindari gelombang PHK di tanah air? Kami akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Bapak Sarman Simanjorang. Selamat pagi, Bang Sarman. Selamat pagi, Mbak Jessica. Salam sehat dan semangat selalu. Iya, Bang Sarman, kalau kita berbicara dengan kondisi di tanah air, kita lihat data-data terkini dan juga berbagai indikator iklim usaha. Salah satunya tentu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% yang terakhir. Sebetulnya realitas di lapangan seperti apa? Apakah pertumbuhan itu juga sejalan dengan kondisi perusahaan dan juga manufaktur di dalam negeri? Ya, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun 2026 memang positif ya. Tapi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. 57% ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya memang bahwa di kuartal pertama ini di sana ada momentum yang bisa dimanfaatkan. Mulai daripada sisa libur Nataru, kemudian lanjut ke Imlek, dan kemudian puncaknya adalah Hari Raya Idul Fitri. Sehingga memang kalau kita lihat bahwa untuk kuartal pertama ini sangat-sangat ditopang oleh adanya momentum yang kita bisa manfaatkan mendongkrak daripada daya beli masyarakat. Tapi kalau kita lihat misalnya kita berlanjut di kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun ini, memang ini menjadi sesuatu yang sangat menantang. Apakah kita bisa mencapai ya di angka 5% ya. Di sisi lain memang target pemerintah ada di angka 5,2 sampai dengan 5,5%, 5,4% di kuartal kedua ini. Tapi kalau kita lihat realitas di lapangan, pertama dari sisi tekanan berlapis-lapis yang dihadapi oleh dunia usaha kita. Pertama dari tekanan geopolitik, kenaikan harga BBM, harga aftur, harga plastik, biaya logistik, terutama juga menyangkut dengan berbagai bahan baku import yang menjadi salah satu bahan baku berbagai industri kita, ini sangat menekan. Apalagi dengan sempat nilai rupiah kita yang sangat melemah, sempat di angka 18.000. Ini sangat-sangat berlapis-lapis yang dihadapi oleh dunia usaha kita saat ini. Sehingga memang situasinya sampai saat ini kita lihat bahwa dunia usaha juga masih berpikir untuk ekspansi. Kemudian juga kita lihat dengan daya beli masyarakat kita juga yang belum normal. Ini menjadi satu tekanan yang memang saat ini membuat pengusaha juga masih belum pulih dalam hal ini, Jessica. Tapi dari sisi sektor padat karya, posisinya saat ini seperti apa, Bang? Kalau kita lihat dari sisi sektor padat karya, ini memang sesuatu yang sangat-sangat berat ya. Pertama kita lihat bahwa industri padat karya kita ini kan masih tergantung daripada buyer dari luar negeri. Ya, kemudian yang kedua kita lihat bahwa dengan adanya gangguan geopolitik ini, tentu permintaan juga akan semakin menekan dalam hal ini. Sehingga memang dari setelah kita COVID juga sampai saat ini, memang industri padat karya ini sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah, karena kita tahu bahwa industri padat karya ini adalah industri yang sampai saat ini masih menerima tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke bawah. Dan ini sangat rawan untuk dilakukan terjadinya PHK dalam hal ini. Sehingga memang kalau kita lihat, ya pemerintah harus memberikan insentif, harus menjadikan perhatian khusus kepada industri padat karya kita ini, ya karena kita lihat di sana terdapat puluhan ribu, ya ratusan ribu tenaga kerja yang boleh dikatakan sangat tergantung dengan adanya permintaan-permintaan mereka dari buyer dari luar negeri. Begitu, Jessica. Bang Sarman, kalau kita melihat dalam 2 hari terakhir, ini ada beberapa berita terkait dengan ancaman PHK. Nah, salah satunya ada salah satu perusahaan alas kaki yang ia akan memindahkan dari Indonesia kemudian ke negara lain. Sebetulnya daya saing kita untuk sektor padat karya dibandingkan negara tetangga kita tuh apa sih, Bang? Ya, memang kalau kita lihat ya baru-baru ini bukan hanya padat karya, justru salah satu industri otomotif yang ada di Jawa Timur juga ada berencana juga mau pindah ke Vietnam karena mereka melihat prospek pengembangan mobil
otomotif listrik itu sangat-sangat lebih kompetitif di Vietnam. Saya rasa memang kita harus melakukan suatu evaluasi yang komprehensif, terutama pemerintah dalam hal ini. Kira-kira apa sih yang membuat daripada ada beberapa investor ini hengkang ke negara lain? Ya, ini harus dilihat misalnya, karena kalau kita lihat kan dari sisi investor ini kan mereka butuh suatu kepastian hukum dan regulasi. Misalnya bagaimana aturan jangan tumpang tindih, kemudian juga jangan berubah-ubah misalnya, kemudian juga bagaimana kebijakan yang konsisten, ya, kemudian juga kita lihat bahwa masalah undang-undang ketenagakerjaan ini juga harus betul-betul berpihak kepada pengusaha juga, berpihak juga kepada pekerja dalam hal ini, sehingga kita harapkan memang bahwa bagaimana daya saing, bagaimana para investor itu nyaman di Indonesia dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, dengan berbagai kemudahan-kemudahan berusaha kita, dukungan infrastruktur dan logistik kita, kemudian juga dengan didukung oleh kualitas SDM, saya rasa ini sesuatu yang menjadi perlu perhatian pemerintah, sehingga ke depan kita harapkan tidak ada investor-investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia, sudah operasi di Indonesia, tiba-tiba dia ingin hengkang dari Indonesia. Tentu ini sesuatu yang perlu dievaluasi. Kenapa ini harus terjadi? Pasti ada penyebabnya. Ada sesuatu yang mereka menganggap mereka mungkin tidak nyaman, atau mungkin ada regulasi yang mereka anggap kita tidak konsisten. Saya rasa ini menjadi satu catatan yang perlu kita jawab. Apalagi kita lihat, Jessica, kira-kira bulan yang lalu kan sempat ada surat ya dari Kadin Tiongkok kepada pemerintah Indonesia, di mana mereka di sana kan menyampaikan beberapa hal kekhawatiran mereka. Nah, ini kan harus kita respon cepat, nggak boleh lambat gitu loh, karena bagaimanapun antara investor ini kan saling cerita di luar sana, ya. Tapi ketika mereka nyaman, ya, dari sisi regulasi, dari sisi kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan, dukungan SDM, saya rasa ini juga akan menjadi daya tarik. Tapi kalau mereka tidak nyaman, ya ini juga akan nanti membuat para investor itu akan enggan masuk ke Indonesia. Begitu Pak Jessica. Bang Sarman, tapi apakah Kadin sudah berkoordinasi dengan Satgas Mitigasi PHK dari pemerintah soal ada ancaman PHK dalam 2 hari terakhir ataupun 1 bulan terakhir ini? Banyak sekali berita terkait dengan ancaman PHK ini, Bang. Ya, kalau kami dari Kadin kan selalu senantiasa juga memberikan masukan kepada pemerintah. Namun memang kami juga dari Kadin kan menunggu juga. Karena kan pemerintah kan sudah membentuk Satgas ya, Satgas mitigasi PHK dalam hal ini. Tapi kan kami juga belum mengetahui bagaimana strukturnya, siapa yang duduk di sana, apakah ada keterlibatan daripada kita pengusaha di sana. Yang jelas bahwa kami sangat mendukung adanya Satgas ini. Ya, karena dengan ada Satgas ini tentu kita harapkan mampu memberikan solusi. Ya, katakanlah misalnya dengan kondisi saat ini, ya, dengan mungkin target-target penjualan yang menurun, kemudian juga tekanan-tekanan daripada biaya logistik, kemudian juga bahan baku, ya. Dunia usaha ini kan mencoba melakukan efisiensi di mana-mana, ya kan? Tapi kalau memang efisiensi itu sudah ditempuh tapi juga tidak bisa mampu bertahan, yang kita khawatirkan kan ya adalah melakukan rasionalisasi di bidang tenaga kerjaan, bisa mengurangi jam kerja atau mungkin sampai PHK. Ini kan harus kita hindari. Nah, Satgas PHK ini kan harus turun berkomunikasi, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh negara, keringanan apa yang dibutuhkan, sampai dengan kita bisa keluar dari tekanan geopolitik ini, sehingga kita harapkan tidak melakukan PHK. Begitu, Jessica. Oke, baik. Terima kasih Bang Sarman Simanjorang selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.